Pasca dilaporkan oleh salah satu nasabahnya, pihak Maybank Indonesia menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka. Maybank juga memastikan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Hotman Paris selaku kuasa hukum Maybank Indonesia menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang melibatkan kliennya dalam konferensi yang digelar Senin siang. Salah satunya adalah kartu ATM dan buku tabungan nasabah dipegang oleh pimpinan cabang inisial A dari awal pembukaan pada 27 Oktober 2014 sampai saat ini. Hotman juga menekankan kasus ini bukan seperti kasus pembobolan biasa yang melibatkan satu oknum, melainkan ada pihak lain yang diduga terlibat. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada 6 atau berapa nih? 8 harusnya diperiksa. Ini belum diperiksa di Mabes Polri. Harusnya kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Sebelumnya, Winda Wulandari, seorang nasabah Maybank, mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta Kamis lalu. Kedatangan Winda bersama kuasa hukumnya ini lantaran uang tabungannya sebesar 20 miliar yang disimpan di Maybank hilang. Uang senilai 20 miliar tersebut disimpan Winda dalam 2 rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini, dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Karena setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim tengah menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah tersebut. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan kepala bank tersebut sebagai tersangka. Adalah kepala cabang bank tersebut dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 8 hingga 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.